فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, masih membahas beriman kepada Allah yang mencakup 4 perkara, yaitu beriman kepada Allah dengan keberadaannya, kemudian dengan rububiyahnya, kemudian dengan uluhiyahnya, kemudian dengan nama dan sifatnya. Tidak akan sempurna keimanan seseorang kepada Allah sampai memenuhi 4 perkara ini. Sekarang akan dirinci masing-masingnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-imanu biwujudi, beriman dengan keberadaannya. Idza qala qailun mad dalil ala wujudillahi azza wa jalla, kalau ada yang bertanya mana dalilnya atas keberadaan Allah, qulna dalilu ala wujudillah al-aqlu wal hissu wasyar', maka kami katakan dalil atas adanya Allah adalah secara akal, kemudian yang disaksikan secara his, secara indera, kemudian secara syariat. Dari 3 sisi ini, secara akal, dari sisi fakta, dan dari sisi syariat. Salah satun kulluha tadullu ala wujudillah, 3 perkara ini semuanya menunjukkan atas adanya Allah. Wa in syi'ta fazid al-fitrah, kalau kamu mau tambahkan satu lagi, fitrah yang ada di dalam hati setiap orang. Fatakunud dalail ala wujudillahi arba'ah, sehingga jadilah dalil atas adanya Allah itu 4. Al-aqlu wal hissu wal fitratu wasyar', yaitu akal, kemudian yang disaksikan di lapangan, kemudian secara fitrah dan secara syariat. Wa akharna syar' la li'annahu la yastahiqu taqdim, lakin li'annana nukhatib man la yu'minu bisyar'. Kami akhirkan dalil secara syariat, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah, kok diakhirkan? Bukan dikarenakan dia tidak layak untuk dikedepankan, tapi karena kita yang sedang kita ajak bicara adalah orang yang tidak beriman dengan apa? Syariat. Makanya diakhirkan. Mending kita ngasih dalil secara apa? Akal dulu. Karena ini yang enggak beriman dengan adanya Allah, orang yang enggak percaya dengan apa? Syariat. Fa amma dalalatus al-aqli, adapun dalil secara akal, fanaqul hal wujudu hadhil kainati bi nafsiha aw wujidat hakadha sadafah. Maka kami katakan, apakah keberadaan alam semesta ini dengan sendirinya atau terjadinya dengan begitu saja? Fa in qulta wujidat bi nafsiha fa mustahilun aqlan ma damat hiya ma'dumah. Kalau kita katakan dia ada dengan sendirinya, maka mustahil secara akal selama dia sebelumnya itu dari tidak ada. Mustahil dia ada dengan sendirinya. Kaifa takunu mawjuda wa hiya ma'dumah? Bagaimana mungkin dia ada setelah sebelumnya tidak ada? Dengan sendirinya dia munculkan dirinya. Itu mustahil secara akal. Al-ma'dum laisa bi syai' hatta yujad. Yang namanya tidak ada itu yang enggak ada, kosong. Nah, tidak ada apa-apanya. Bagaimana mungkin bisa ada? Idzan la yumkin an tujida nafsaha bi nafsiha. Sehingga tidak mungkin dia mengadakan dirinya sendiri. Sementara dia sendiri tidak apa? Sesuatu yang tidak ada. Wa in qulta wujidat sadafah, kalau kita katakan dia ada secara kebetulan, fa naqulu hadza yastahilu aidan, maka kita katakan ini juga mustahil. Fa anta ayyuhal jahid, maka engkau wahai orang yang menolak, hal ma antaja minat ta'irati was sawarikh was sayyarat wal alat bi anwa'iha, hal wujidat hadza sadafatan. Apakah ketika adanya pesawat ataupun rudal ataupun mobil ataupun alat-alat semuanya itu, apakah ada dengan kebetulan begitu saja? Fayaqulu la yumkin an yakun, maka dia pasti akan mengatakan enggak mungkin langsung ada tiba-tiba atau kebetulan.
Fakadzalika hadhil atyar wal jibal wasyams wal qamar wan nujum wasyajar wal jamar wal rimal wal bihar wa ghairi dzalik la yumkin an tujad sadafatan abada. Begitu pula alam semesta ini, dengan gunungnya, mataharinya, bulannya, bintangnya, pohonnya, semuanya, pasirnya dan lautannya, semuanya tidak mungkin ada begitu saja secara apa ini? Kebetulan. Pasti akan ada yang menciptakan. Wa yuqal inna ta'ifatan minas sumniyah jauh ila Abi Hanifah. Dan dikisahkan bahwasanya datang sekelompok orang dari kalangan Sumniyah. Mereka datang kepada Abu Hanifah rahimahullah. Wa hum min ahlil Hind, dan mereka dari penduduk India. Fanadharuhu fi itsbatil Khaliq azza wajal. Mereka ingin mendebat Abu Hanifah untuk penetapan adanya Khaliq azza wajal. Wa kana Abu Hanifah min adzkal ulama. Dan Abu Hanifah saat itu adalah di antara ulama yang paling cerdas. Fawa'adahum an ya'tu ba'da yaumin aw yaumain. Maka diberi janji oleh Abu Hanifah 1 hari atau 2 hari lagi waktunya. Faja'u, maka mereka pun datang. Faqalu madza qulta? Maka mereka berkata, apa pendapatmu? Bagaimana kamu bisa menetapkan bahwasanya ada sang pencipta? Qala ana ufakkir fi safinah. Sekarang aku sedang berpikir tentang sebuah kapal. Mamlu'ah minal badha'i wal arzaq, yang penuh dengan barang-barang dan rezeki. Artinya bahan-bahan pokok, makanan. Kapal penuh dengan makanan dan barang-barang. Ja'at tashukku aba alma hatta arsad fil mina. Kemudian kapal itu berangkat membelah air lautan sampai singgah di pelabuhan. Wa nazalat alhamulah wa zahabat, kemudian turun yang dia bawa tadi dan kapal itu pun pergi kembali. Laisa fiha qaidun wala hammalun, sama sekali tidak ada nahkodanya dan tidak ada tukang pikulnya yang membongkar muat apanya? Barang tadi. Kapalnya penuh dengan barang, kemudian jalan, kemudian nurunkan barangnya, kemudian kapalnya pergi lagi. Tanpa adanya seorang apa? Nahkoda. Tanpa adanya tukang pikulnya. Nah, tukang bongkar muatnya. Qalu tufakkir bihadza. Kata mereka yang orang-orang India ini, kamu berpikir seperti itu? Qala na'am, kata Abu Hanifah, iya. Aku pikirkan gimana caranya kapal itu kayak tadi bisa. Qalu idzan laisa laka aklun. Kata mereka, kalau begitu kamu enggak punya akal berarti. Kenapa? Masa kayak gitu kamu pikirkan, masa ada kapal sendirian jalan bawa muatan, kemudian nurunkan muatannya sendiri, kemudian pulang sendiri tanpa adanya nahkoda, tanpa ada yang mengemudikan, tanpa adanya apa? Yang bongkar muat. Kalau begitu kamu enggak punya akal. Hal yuqal anna safinatan ta'ti biduni qa'idin wa tanzil wa tansarif. Apakah mungkin ada satu kapal yang datang tanpa adanya nahkoda, kemudian menurunkan barang-barangnya, kemudian dia pulang sendiri? Ada laisa maqul, kata mereka. Ini enggak masuk akal. Qala kaifa la taqiluna hadza? Kata Abu Hanifah, kenapa kalian enggak bisa masukkan ke akal kalian yang seperti ini? Wa taqiluna anna hadhihi samawat wasyams wal qamar wan nujum wal jibal wasyajar wad dawab wan nas kulluha biduni sani. Sementara adanya langit, bumi, matahari, gunung, pohon-pohon, binatang, manusia, semuanya kalian katakan ada tanpa adanya apa? Pencipta. Untuk kapal ini aja nggak bisa kalian masukkan kemana? Ke akal. Sementara adanya alam semesta ini kalian bilang masuk akal tanpa adanya apa? Pencipta. Fa'arafu anna rajul khatabahum biuqulihim. Maka mereka akhirnya sadar bahwasanya Abu Hanifah telah mengajak bicara mereka dengan akalnya mereka sendiri. Nah, ini yang dimaksud siapa? Berarti kami ini yang dimaksud. Wa ajazu an jawabihi hadza aw makna. Maka mereka pun tidak mampu untuk menjawabnya yang seperti ini atau yang semakna dengannya. Nah. Wa qila li arabi minal badiyah, dan dikatakan kepada seorang Arab Badui dari kalangan Badiyah, yang orang Arab yang nomaden yang enggak punya tempat tinggal tetap. Bima arafta rabbak? Dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Faqala al-athar yadullu 'alal masir, katanya. La ilaha illallah. Lihat orang Arab ini, orang Arab gunung ini yang biasa di padang pasir, tempatnya pindah-pindah, nomaden. Dia bilang, dari mana kamu kenal Rabbmu? Kata dia, al-athar yadullu 'alal masir. Bekas atau jejak itu menunjukkan apa? Bekas
jalan. Nah, artinya kalau ada bekasnya berarti ada orang apa ini? Lewat di situ tadi. Wal ba'rah tadullu 'alal ba'ir. Kotoran menunjukkan adanya apa? Unta. Kalau ada kita jumpanya ada kotoran binatang, berarti pasti di sini tadi ada apa ya? Ada binatangnya. Ada unta. Fasama'un dzata abrad wa ardun dzata fijaj. Sekarang langit-langit yang punya susunan ini dan bumi-bumi. Wa bihar dzatu amwaj dan lautan yang punya ombak. Ala tadullu 'ala sami'il basir. Bukankah ini semua menunjukkan adanya siapa? As-Sami' al-Basir. Dia ngelihatnya dari apanya? Asarnya, dari jejak penciptaannya. Kalau bahasa orang sekarang dari rekam digitalnya bisa dilihat. Ini barusan ngapain, chattingannya isinya apa aja bisa. Namanya ada pertinggalnya. Paham ya? Ada pertinggalnya berarti ada yang apa? Melakukan sesuatu tadi. Walihada qala Allah azza wa jalla, oleh karena itu Allah mengatakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Gampang saja kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka diciptakan dari sesuatu atau mereka yang menciptakan diri mereka? Pilihannya cuma berapa? 2. Kalau tidak mereka yang menciptakan, berarti pasti ada yang apa? Menciptakan mereka. Selesai. Ini ayat ini untuk mengajak bicara orang-orang yang menolak adanya siapa ini? Pencipta. Fahina idzin yakunul aqlu dalalatan qat'iyyah ala wujudillah. Maka saat itulah akal jelas menunjukkan dengan penunjukan yang pasti akan keberadaan siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini cara berdalilnya secara apa ini? Secara akal untuk menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang kedua secara his, secara fakta di lapangan yang bisa disaksikan, insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu taala a'lam bishawab. Kor itu bisa dipakai, Kor. Tiangnya, Kor. Mic-nya. Enggak.